Selamat datang di channel Kortaka Ikushu, channel yang berisi video tentang matematika, tentang YouTube, dan jika jika kesulitan mencari channel saya tulis saja Kortaka KOROTAK, ada tukang mencari channel saya di urutan yang agak atas, bukan klik paling atas. Di video saya yang ke 2250 ini saya akan membahas ini ya, 9 tipe penonton YouTube. Jadi ini hanya pendapat saja ya, ini hanya pendapat saja, dan sebenarnya itu banyak sekali tipenya, tipe penonton YouTube, tapi ini 9 tipe ini adalah 9 tipe penonton yang sering ada di video saya lah, intinya seperti itu, yang paling sering saya temui gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas ini ya. Tipe yang pertama adalah penonton murni. Nah, jadi penonton murni itu adalah penonton yang hanya menonton video YouTube saja gitu ya. Jadi dia itu hanya menonton saja, tidak subscribe, tidak like, tidak dislike, tidak share, tidak bunyikan lonceng, pokoknya tidak melakukan hal lain selain menonton video itu gitulah. Jadi aktivitas-aktivitas selain nonton, ketika nonton video, aktivitas lain selain nonton itu tidak dilakukan. Nah, itu yang saya sebut dengan penonton murni. Jadi hanya nonton video saja, buka video kemudian ditonton saja gitu. Tidak komentar, tidak berikan tidak subscribe, tidak like, tidak dislike, tidak share, tidak bunyikan lonceng gitu. Kemudian yang kedua adalah penonton yang terlalu patuh. Nah, penonton yang terlalu patuh itu ya jadi penonton yang mematuhi ucapan YouTuber. Jadi ketika ada video YouTuber ngomong apa itu dipatuhi. Nah, ini saya berikan contoh nyata. Ini tuh ada rekan kerja saya itu ya. Ketika nonton YouTube itu saya pernah lihat itu nonton YouTube. Kemudian ketika YouTubernya bilang, mintanya tolong di subscribe, tolong ketika YouTubernya bilang tolong di subscribe, dia langsung subscribe gitu ya. Ketika YouTubernya bilang harap like, dia langsung like kayak gitu. Jadi itu kayak dia patuh kepada YouTubernya gitu, YouTuber yang dia tonton gitu. YouTuber yang videonya dia tonton, dan pada saat saya nanya nah, kenapa itu di like sama di subscribe, dia jawabnya itu karena disuruh, yaitu videonya nyuruh gitu dia ngikuti gitu. Padahal itu kan sebenarnya kan tidak harus dilakukan juga gitu kan. Tapi dia karena dia terlalu patuh, jadi kayak gitu. Itu rekan kerja saya itu ada yang kayak gitu. Jadi itu dia subscribe channelnya banyak sekali gitu lah gara-gara itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penonton yang terlalu baik ya. Itu penonton yang sering meninggalkan jejak gitu. Jadi saya tuh pernah ketemu orang ya, ketika nonton video itu dia selalu meninggalkan jejak tentang kebaikan gitulah. Ini contoh nyatanya saya. Jadi ketika dia nonton YouTube, tiba-tiba dia tuh langsung setelah nonton dia itu like gitu ya. Saat nonton dia like, kemudian ketika nonton video selanjutnya dia subscribe gitu ya. Kemudian nonton video selanjutnya dia like lagi, nonton video selanjutnya dia like lagi kayak gitu. Jadi itu kayak dia tuh seolah-olah itu meninggalkan jejak kebaikan gitu ya. Jadi nggak tahu itu kadang videonya tuh yang dia tonton, kadang saya lihat ya video yang dia tonton itu nggak bagus-bagus amat, apa ibaratnya ya nggak bagus juga gitu. Tapi ya kayak dia tuh meninggalkan jejak kebaikan, mungkin niatnya amal, sedekah atau apa, saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas hampir tiap nonton itu dia itu terus. Entah like, entah subscribe. Nah, itu sering sekali dilakukan gitu. Itu adalah contoh penonton yang terlalu baik. Dan itu ada gitu, di dunia nyata pun ada. Dan saya harapkan itu banyak teman-teman yang di sini tuh yang begitu juga gitu lah, ya terlalu baik. Terlalu baik di video ini, terutama di video ini ya, di video saya, di channel saya. Kemudian yang keempat, penonton yang menghargai karya. Nah, ini penonton yang menghargai karya itu adalah penonton yang ketika nonton video kemudian videonya itu bagus, dia itu melakukan salah satu dari subscribe, like, share, bunyikan lonceng ya, adalah salah satu dari itu gitu, salah satu dari hal-hal yang diinginkan oleh YouTuber gitu. Ketika videonya bagus ya, dan ketika channelnya bagus juga bisa melakukan itu juga gitu, subscribe gitu kayak gitu. Tetapi jika videonya tidak bagus, dia tuh tidak ngeklik dislike karena dia tuh menghargai karya ini nggak bagus, mungkin
video yang lain bagus gitu. Jadi dia itu hanya menghargai karya yang bagus saja gitu. Ketika yang bagus dia memberikan apresiasi, ketika tidak bagus dia tidak ngeklik dislike gitu, tidak ngeklik ya hal yang buruk gitu. Kemudian yang kelima adalah penonton formalitas. Penonton formalitas itu rata-rata adalah YouTuber pemula ya, rata-rata itu YouTuber pemula. Jadi ini dia tuh nonton video, misalkan ada YouTuber dia nonton video saya, kemudian dia komentar dengan harapan nanti saya akan balas komentar di videonya, nonton videonya gitu. Itu adalah penonton formalitas. Itu banyak rata-rata itu YouTuber pemula yang sedang mencari teman seperjuangan. Jadi mencari yang senasib gitulah sama-sama YouTuber pemula gitu. Nah, kadang-kadang itu kalau sesama YouTuber pemula ada ya kayak gitu itu kadang bisa memotivasi diri sendiri gitulah. Ketika didatangi oleh YouTuber lain kadang gitu juga. Kemudian yang keenam adalah penonton yang cari solusi. Jadi ini penonton-penonton yang punya permasalahan, kemudian di YouTube itu cari solusi gitu ya, cari cara untuk mengatasi masalahnya gitu ya. Ketika masalahnya sudah selesai biasanya ya sudah gitu ya, sudah tidak nonton video itu. Nah, selanjutnya ini penonton yang balas budi ya. Ini hampir sama dengan penonton yang cari solusi. Nah, ini adalah penonton yang ketika masalahnya selesai ya, ketika solusinya selesai, dia tuh memberikan balas budi gitu. Biasanya berupa subscribe. Nah, itu sering sekali di channel saya tuh sering sekali ada yang seperti itu. Jadi ada yang tanya, jawab ketika jawabannya sudah finish gitu ya, sudah selesai jawabannya, dia sudah puas. Endingnya dia komentar gitu, sudah subscribe kayak gitu. Saya tuh sering dapat penonton yang seperti itu. Jadi kayak balas budi, bahkan ada yang lebih lagi gitu ya. Kadang itu ada yang tanya, kemudian bilang sudah subscribe atau kayak gini loh. Tolong dijawab ya sudah subscribe. Gitu. Nah, padahal saya belum jawab gitu. Nah, kalau kayak gitu kadang itu rasanya waduh nggak enak ini. Untungnya pas ada orang-orang penonton-penonton ya seperti itu, untungnya saya tuh bisa jawab gitu. Kalau tidak bisa jawab kan, aduh, nah gitulah. Kayak sungkan gitu ya. Dia butuh jawaban, tapi saya tidak bisa jawab. Karena apa ya? Terus terang itu tidak semua pertanyaan itu bisa saya jawab gitu. Tapi rata-rata bisa saya jawab sih pertanyaan yang diajukan ke video-video saya itu rata-rata bisa saya jawab, tapi tidak semua bisa gitu. Ada beberapa yang tidak bisa saya jawab. Kemudian yang kedelapan adalah penonton penuh pertimbangan. Nah ini eh, penuh pertimbangan ini apa ya? Ketika dia itu mau nge-like atau subscribe itu ada pertimbangan dulu. Jadi kalau videonya bagus baru di-like, kalau nggak bagus enggak. Kalau misalkan walaupun videonya bagus tapi hanya sebagian yang bagus, tetapi channelnya secara keseluruhan tidak dia sukai, dia tidak subscribe kayak gitu. Itu yang pertimbangannya banyak itu ada gitu ya. Nah, bahkan ada yang komentar di apa itu ya, di web itu katanya tidak mau terang-terangan nanti ke channel saya tuh tidak mau subscribe ke channel saya karena nah gitulah disebutkan alasan-alasannya gitu. Nah, jadi ada yang banyak pertimbangan juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah penonton yang jahat. Jadi penonton yang jahat itu ya penonton yang rajin dislike gitu. Entah kadang tanpa alasan, bahkan alasan-alasannya buruk gitu ya. Alasan buruk bahkan tanpa alasan. Komentar bisa dislike, bisa juga komentar-komentar yang buruk. Dan itu kadang-kadang tidak ada alasan juga. Gitu. Ada juga yang alasannya buruk. Itu yang saya sebut dengan penonton jahat. Dan itu pun ada gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang
tidak paham dengan isi videonya kemudian komentar buruk. Padahal yang salah itu dirinya sendiri. Kadang tidak hanya di channel saya, di channel lain pun banyak yang seperti itu ya. Jadi itu orang nonton video tapi dia tidak paham dengan videonya, kemudian dia komentar yang buruk. Padahal itu kalau dia paham videonya itu, dia gak akan komentar gitu. Karena komentarnya itu kadang komentar buruknya itu tidak sesuai dengan isi videonya. Ibaratnya videonya itu bilang A dengan kalimat yang beda gitu. Tapi dia itu harusnya itu A gitu. Ibaratnya kayak gitu. Terus ngomong yang ditambahi apa dengan yang buruk-buruk gitu. Padahal kan sama. Yang dimaksud itu sama. Kadang kayak gitu juga. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Itu hanya pendapat saya saja. Kalau misalkan teman-teman punya perbedaan pendapat juga tidak masalah gitu ya, karena ini hanya pendapat saja gitu. Kurang lebih demikian, jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain, jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.